Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Kembalinya Pak Panca ke desa pada tahun 1991 seharusnya menjadi awal yang baru bagi keluarganya. Namun, lahan gratis di samping gudang tua milik mendiang Pak Wage ternyata merupakan pemakaman rahasia bagi belasan pekerja yang nyawanya dikorbankan demi kejayaan bisnis tembakau. Apakah Pak Panca mampu menghadapi teror dari arwah-arwah yang terjebak dalam lingkaran tumbal pesugihan tersebut? Atau justru ia akan menjadi korban berikutnya yang terjebak dalam bayang-bayang kelam sang juragan? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Langit di atas desa itu tampak jauh lebih mendung dari yang diingat Bu Linda. Abu-abu tua menyelimuti cakrawala, seolah-olah awan sedang menahan beban air yang amat berat. Udara dingin merayap masuk melalui celah jendela bus tua yang bergetar hebat saat melewati jalanan berlubang. Bau tanah basah yang akrab segera menyapa indera penciumannya, namun entah mengapa, kali ini aroma itu terasa asing sekaligus menekan dada. Tahun 1991 menjadi saksi bisu kepulangan mereka yang dibalut rasa kalah. Di sampingnya, Pak Panca menyandarkan kepala pada sandaran kursi bus yang sudah robek dan kusam. Wajah pria itu terlihat kaku, matanya terpejam namun keningnya berkerut dalam, menandakan beban pikiran yang tidak kunjung reda. Mereka pulang bukan sebagai perantau yang sukses membawa emas ke kampung halaman, melainkan seperti prajurit yang babak belur setelah kalah bertempur di tanah asing. "Sudah sampai mana, Bu?" tanya Pak Panca pelan tanpa membuka matanya. Suaranya serak, terdengar letih setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga. Bu Linda menoleh sejenak ke arah luar jendela. "Sebentar lagi sampai pertigaan pasar, mungkin 10 menit lagi kita turun." Pak Panca hanya mengangguk pelan. Pikirannya pasti melayang ke masa lalu. Selama 10 tahun penuh, ia telah membanting tulang di pedalaman Sumatera. Menjadi buruh di perkebunan sawit bukanlah pekerjaan mudah. Ia sudah terbiasa berhadapan dengan ancaman hewan buas, cuaca ekstrim, hingga keheningan hutan yang mencekam. Namun, tantangan alam ternyata masih kalah kejam dengan kerasnya roda ekonomi di Pulau Jawa. Setelah berhenti dari Sumatera, mereka mencoba peruntungan dengan berjualan pakaian di pasar-pasar daerah Bekasi hingga Depok. Awalnya semua tampak menjanjikan, namun perlahan keadaan berubah. Persaingan yang ketat dan biaya hidup yang terus meroket membawa mereka ke titik nadir. Keuntungan tidak lagi mampu menutup kerugian. Defisit yang semakin mencekik memaksa mereka melepas mimpi-mimpi besar di kota satelit tersebut. Kini, mereka harus menelan kenyataan pahit bahwa harta mereka hanya tersisa pakaian di dalam tas dan semangat yang mulai terkikis. Anak sulung mereka yang berusia 4 tahun tertidur pulas di pangkuan Bu Linda. Wajahnya polos tanpa dosa. Sementara itu, si bungsu yang baru menginjak usia 2 tahun terus merengek gelisah karena udara yang pengap dan gerah di dalam bus. Bu Linda terus mengelus punggung anaknya, mencoba memberikan kenyamanan di tengah ketidakpastian masa depan. Keputusan untuk kembali ke desa sebenarnya diambil dengan sangat berat hati. Orang tua Bu Linda sudah berkali-kali mengirimkan surat yang isinya selalu sama, meminta mereka untuk tidak lagi memaksakan diri di perantauan. Ayah Bu Linda meyakinkan bahwa desa masih memiliki ruang untuk memberi mereka makan, asalkan ada kemauan untuk bekerja keras. Bagi Pak Panca, ini adalah urusan harga diri. Namun bagi Bu Linda, kembali ke desa berarti harus bersiap menghadapi kembali kenangan masa lalu dan tatapan tetangga yang mungkin akan memandang sebelah mata.
Bus akhirnya berhenti di tepi jalan yang becek. Pak Panca menurunkan tas-tas besar mereka dengan gerakan cepat. Sesampainya di depan rumah kayu milik orang tua Bu Linda, sambutan hangat segera mereka terima. Tidak ada cemooh, hanya pelukan rindu yang tulus. Aroma kopi tubruk dan singkong rebus yang baru diangkat dari tungku menyeruak dari dapur, mencoba mengusir rasa lelah yang menumpuk selama perjalanan 2 hari 1 malam. Malam harinya, setelah makan malam sederhana dengan lauk sambal korek dan tempe goreng, ayah Bu Linda mengajak Pak Panca duduk di teras rumah. Suasana desa sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan embusan angin yang menggoyang daun-daun nangka di halaman. "Panca, aku tahu kau bukan orang yang suka duduk diam," buka ayah mertuanya sambil menyulut rokok lintingannya. Asap putih mengepul pelan di antara mereka. Pak Panca menatap lantai kayu teras. "Saya hanya bingung mau memulai dari mana, Pak. Di sini tidak ada perkebunan sawit, dan modal saya sudah habis untuk ongkos pulang." Ayah mertuanya mengangguk paham. Beliau sadar betul bahwa Pak Panca butuh kesibukan agar harga dirinya sebagai kepala keluarga tetap tegak. Ia tidak ingin menantunya merasa menjadi benalu di rumah mertua. "Aku punya ide," lanjut pria tua itu. "Beberapa waktu ini aku memperhatikan orang-orang di desa kita. Hampir semuanya gemar minum jamu setelah pulang dari ladang. Tapi masalahnya, di lingkungan sekitar alun-alun dan desa ini belum ada satupun warung jamu yang berdiri." Pak Panca mengangkat wajahnya, mulai tertarik. Selama ini, orang-orang harus pergi jauh ke pusat kecamatan hanya untuk segelas jamu seduh. Itu butuh waktu dan tenaga lagi. Padahal kalau ada yang buka di dekat sini, pasti akan ramai. Jelas ayah mertuanya lagi. Pak Panca mengernyit. "Tapi saya sama sekali tidak tahu cara meracik jamu, Pak. Saya ini orang perkebunan, urusan saya biasanya dengan parang dan pohon." Ayah mertuanya tertawa pelan. "Itu urusan mudah. Bahan-bahannya bisa kita beli di pasar, dan jamu bubuk instan sekarang sudah banyak. Kau hanya perlu menyediakan tempat yang nyaman. Aku punya simpanan uang kecil-kecilan. Pakailah sebagai modal awal. Kau cari lahan yang strategis, bangun kedai kayu sederhana." Bu Linda yang sejak tadi mendengarkan dari balik pintu masuk, akhirnya memberanikan diri mendekat. "Apa benar warung jamu bisa laku di sini, Pak?" "Pasti laku, Linda. Warga desa kita itu lebih memilih minum jamu daripada obat dari puskesmas kalau hanya sekedar pegal linu atau masuk angin. Ini peluang bagus buat Panca." Pak Panca terdiam sejenak. Ia memikirkan tawaran itu masak-masak. Modal yang diberikan mertuanya memang tidak banyak, namun itu adalah satu-satunya pelampung di tengah laut yang sedang mengombang-ambingkan hidupnya. Ia menoleh ke arah Bu Linda, seolah meminta persetujuan lewat tatapan mata. Bu Linda mengangguk pelan, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan suaminya. "Baik, Pak, saya terima tawarannya," jawab Pak Panca dengan nada yang lebih mantap. "Besok saya akan mulai keliling mencari lahan yang cocok." "Bagus, cari tempat yang dilewati banyak orang. Semakin dekat dengan jalan utama, semakin bagus," pesan sang ayah mertua. Tawaran itu diterima dengan penuh rasa syukur yang mendalam. Pak Panca merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang sedang ia lalui. Meskipun ia buta soal racikan jamu dan tidak tahu apa yang akan ia hadapi ke depan, keberaniannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Baginya, pekerjaan apapun akan ia jalani asalkan ia bisa memberi makan istri dan kedua anaknya secara halal. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Panca bisa tidur dengan sedikit tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa penasaran yang menggelitik. Ia bertanya-tanya, lahan mana di desa ini yang masih tersisa dan layak untuk dijadikan tempat usaha? Sinar matahari pagi itu mulai terasa menyengat kulit saat Pak Panca mengeluarkan sepeda kumbang milik mertuanya dari dalam gudang samping rumah.
Rantainya yang berkarat mengeluarkan bunyi derit yang nyaring setiap kali pedal diputar. Pak Panca tidak memedulikannya. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, yaitu menemukan tempat yang pas untuk mulai mencari nafkah. Ia mengayuh sepeda itu keluar dari halaman rumah, menyisir jalanan desa yang masih beralaskan tanah keras dan batu-batu kerikil. Sepanjang jalan utama yang menghubungkan desa dengan pusat alun-alun, suasana tampak mulai hidup. Warga desa berlalu lalang. Ada yang berjalan kaki memikul hasil bumi menuju pasar, ada pula yang baru saja pulang dari sawah dengan cangkul di bahu. Pak Panca mengamati setiap sudut jalan dengan teliti. Ia mencari posisi yang tidak hanya strategis, tetapi juga nyaman bagi orang untuk berhenti sejenak dan menyeruput segelas jamu hangat. Kalau mau jualan, tempatnya harus yang sering dilewati orang capek, gumam Pak Panca pada dirinya sendiri. Kayuhan sepedanya melambat ketika ia sampai di sebuah tikungan jalan yang cukup lebar. Di sana, pandangannya tertumpu pada sebuah bangunan raksasa yang tampak sangat kontras dengan pemukiman di sekitarnya. Bangunan itu berdiri angkuh namun merana. Dinding-dinding bata tuanya sudah tertutup lumut hijau kehitaman, kusam, dan sebagian besar lapisan catnya sudah mengelupas dimakan cuaca selama puluhan tahun. Pak Panca menghentikan sepedanya tepat di depan bangunan itu. Ia menyeka keringat di dahi sambil memandangi jendela-jendela tinggi yang dilengkapi jeruji besi berkarat. Ini adalah bekas gudang tembakau yang sudah tidak lagi beroperasi. Meskipun matahari sedang terik-teriknya, Pak Panca merasakan hembusan angin yang anehnya sangat dingin, seolah keluar dari celah-celah bangunan mati tersebut. Tepat di samping gudang raksasa itu, terdapat sebidang lahan kosong seluas kira-kira 20 kali 15 meter. Tanah itu hanya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut dan dibatasi oleh sisa-sisa pagar kayu yang sudah lapuk serta miring ke satu sisi. Lokasinya sangat ideal karena berada tepat di pinggir akses utama menuju pusat keramaian. Orang yang pergi ke alun-alun pasti lewat sini, begitu pula mereka yang hendak pulang ke arah desa. "Ini tempat yang bagus sekali," ucap Pak Panca dengan mata berbinar. Ia sudah membayangkan sebuah kedai kayu sederhana namun rapi berdiri di atas tanah tersebut. Tanpa membuang waktu, Pak Panca kembali mengayuh sepedanya dengan cepat menuju rumah. Ia ingin segera membagikan kabar baik ini kepada istrinya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Linda sedang memandikan anak bungsunya di belakang. "Bu, aku sudah dapat tempatnya. Lokasinya benar-benar mantap. Di pinggir jalan utama, dekat tikungan sebelum alun-alun," lapor Pak Panca dengan napas yang masih terengah-engah. Bu Linda menghentikan kegiatannya. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat lokasi yang dimaksud suaminya. "Tikungan sebelum alun-alun? Sebelah mana, Pak? Bukannya di sana hanya ada lahan kosong dan gudang tua?" Pak Panca mengangguk mantap. "Ya, tepat di samping gudang besar itu. Lahannya cukup luas dan posisinya sangat strategis. Orang pasti bakal lihat warung kita kalau lewat sana." Mendengar penjelasan itu, wajah Bu Linda seketika berubah pucat. Gayung di tangannya nyaris terlepas. Ia tahu betul bangunan yang dimaksud suaminya. Di desa ini, tempat itu adalah legenda yang tidak ingin dibicarakan orang secara terbuka. Itu adalah bekas kerajaan bisnis milik Pak Wage, seorang juragan tembakau paling kaya di masanya. Pak Wage bukan sekedar pengusaha sukses. Ia juga dikenal sebagai pria misterius yang diisukan melakukan ritual-ritual rahasia demi menjaga kejayaan gudangnya. "Pak, apa tidak ada tempat lain?" tanya Bu Linda dengan nada suara yang bergetar. Pak Panca tampak heran. "Kenapa? Tempat itu bagus sekali, Linda. Lagi pula kelihatannya tidak ada yang pakai. Kenapa wajahmu jadi begitu?" Bu Linda terdiam sejenak, menimbang-nimbang apakah ia harus menceritakan desas-desus mengerikan tentang Pak Wage. Namun ia melihat binar harapan di mata suaminya yang sudah lama redup sejak kegagalan di perantauan. Ia tidak ingin menghancurkan semangat Pak Panca. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Gudang itu sudah lama sekali kosong. Orang-orang sini jarang ada yang mau lama-lama di sekitar situ. Sebaiknya kau cari tahu dulu siapa pemiliknya sekarang." Pak Panca yang memiliki tekad baja tidak memedulikan kekhawatiran istrinya.
Baginya, logika dan perut yang lapar jauh lebih penting daripada sekedar cerita tahayul. Melalui bantuan seorang perangkat desa, ia berhasil mendapatkan nomor telepon Bu Jessica, putri tunggal mendiang Pak Wage yang kini bermukim di kota besar. Keesokan harinya, Pak Panca pergi ke rumah salah satu tetangga yang memiliki telepon kabel untuk melakukan panggilan. Setelah beberapa kali nada sambung, seorang wanita menjawab dengan suara yang formal namun dingin. "Halo, benar ini dengan Bu Jessica?" tanya Pak Panca sopan. "Ya, saya sendiri. Ada keperluan apa?" Pak Panca pun menjelaskan niatnya secara mendalam. Ia menceritakan bahwa ia adalah warga desa tersebut yang ingin mencoba peruntungan dengan membuka warung jamu kecil-kecilan di lahan samping gudang milik keluarganya. Ia berbicara dengan jujur mengenai kondisinya yang baru saja pulang dari perantauan. Ada keheningan yang cukup lama di seberang telepon setelah Pak Panca selesai berbicara. Pak Panca sempat mengira sambungannya terputus, sampai akhirnya Bu Jessica kembali bersuara. "Bapak mau buka warung di sana? Benar-benar di lahan itu?" tanya Bu Jessica memastikan. "Benar, Bu. Kalau diizinkan, saya mau menyewa lahan kosong di sebelah gudang tersebut." Suara tawa kecil yang terdengar hambar muncul dari seberang telepon. "Bapak tidak perlu membayar sewa. Silakan pakai saja lahan itu sesuka Bapak. Saya sudah lama tidak mengurusi tempat itu." Pak Panca terkejut sekaligus girang. "Maksud Ibu, saya boleh memakainya gratis?" "Iya, silakan. Anggap saja saya membantu warga sana." Tapi Bu Jessica menggantung kalimatnya sejenak. "Ada satu syarat yang harus Bapak pahami. Saya tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada Bapak di sana. Baik itu masalah kesehatan, gangguan, atau kejadian-kejadian di luar nalar. Jika Bapak tetap mau, silahkan gunakan. Tapi resikonya sepenuhnya ada di tangan Bapak." Pak Panca hanya tertawa mendengar peringatan itu. Baginya, itu hanyalah gaya bicara orang kota yang mungkin terlalu sering menonton film horor. "Baik, Bu, saya tidak masalah dengan itu. Terima kasih banyak atas kebaikannya." Setelah menutup telepon, Pak Panca pulang dengan perasaan seperti baru saja memenangkan undian. Ia segera menceritakan kemudahan yang ia dapatkan kepada Bu Linda. "Bayangkan, Bu, kita boleh pakai lahannya gratis. Bu Jessica cuma berpesan jangan lapor kalau ada kejadian aneh-aneh. Mungkin dia pikir aku ini penakut," kata Pak Panca sambil terkekeh. Bu Linda tidak ikut tertawa. Ia justru merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalimat Bu Jessica bukan sekedar basa-basi. Itu adalah sebuah peringatan lepas tangan yang sangat serius. Di kepalanya, bayangan sosok Pak Wage yang berwibawa namun kelam kembali muncul. Namun melihat suaminya yang mulai sibuk menyiapkan peralatan pertukangan untuk membangun kedai, Bu Linda hanya bisa menghela napas panjang dan berdoa dalam hati. "Semoga saja keberanianmu itu cukup untuk menghadapi apa yang ada di sana, Pak," bisik Bu Linda pelan sambil menatap bayang-bayang gudang tua yang tampak menjulang dari kejauhan. Tekad Pak Panca sudah bulat. Begitu mendapatkan izin dari Bu Jessica, ia langsung bergerak cepat mengumpulkan bahan bangunan. Ia membeli kayu jati Belanda dan papan-papan kayu berkualitas dari pasar material di kota kecamatan. Baginya, kedai jamu ini harus tampak kokoh dan bersih agar orang-orang tertarik untuk datang. Namun, ketika ia mulai mencari tenaga bantuan untuk mendirikan kerangka bangunan, Pak Panca menemui jalan buntu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hampir semua tukang bangunan yang ia temui di desa mendadak memiliki 1000 alasan untuk menolak. Ada yang mengaku sedang sibuk dengan garapan lain, ada pula yang tiba-tiba beralasan sakit-sakitan. Pak Panca yang mulai merasa ada yang tidak beres, akhirnya mendatangi rumah Pak Karto. Pria tua itu dikenal sebagai tukang kayu paling handal di desa mereka.
Jika Pak Karto sudah turun tangan, sebuah rumah kayu bisa berdiri dalam hitungan hari. "Pak Karto, saya butuh bantuan untuk mendirikan kedai di lahan pinggir jalan utama. Upahnya saya bayar harian secara layak," ujar Pak Panca saat bertamu ke rumah pria tua itu. Pak Karto yang awalnya tampak ramah, seketika berubah tegang saat mendengar lokasi yang dimaksud. Ia meletakkan gelas kopinya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Di sebelah mana tepatnya, Panca?" "Di samping gudang tembakau tua milik keluarga Pak Wage. Lahannya sudah saya bersihkan sedikit," jawab Pak Panca dengan nada santai. Wajah Pak Karto mendadak pucat pasi. Ia menggelengkan kepala dengan cepat, seolah menolak sebuah kutukan. "Bukannya saya tidak butuh uang, Panca, tapi tanah di samping gudang Pak Wage itu tanah yang tidak beres. Nyawaku lebih berharga daripada upah harianmu. Saya tidak mau menanggung resiko dengan mengusik ketenangan di sana." Pak Panca mengerutkan kening. "Resiko apa, Pak Karto? Itu hanya lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Saya sudah bicara dengan ahli warisnya." "Ahli warisnya tinggal di kota. Mereka tidak tahu apa yang tertinggal di sini," bisik Pak Karto dengan nada serius. "Sudahlah, cari tukang lain saja. Tapi pesanku satu, kalau orang asli desa ini pasti tidak akan ada yang berani menyentuh tanah itu." Ucapan Pak Karto terbukti benar. Pak Panca mendatangi 5 tukang lainnya dan semuanya memberikan reaksi yang hampir serupa. Mereka seolah memiliki ketakutan kolektif terhadap lahan tersebut. Cerita-cerita miring tentang keangkeran gudang Pak Wage ternyata sudah mendarah daging dalam benak warga desa. Bagi mereka, wilayah itu adalah daerah terlarang yang harus dihindari, terutama saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan bangunan tua itu mulai memanjang menutupi jalan. Rasa jengkel mulai merayap di hati Pak Panca. Ia merasa orang-orang desa terlalu banyak memelihara tahayul yang menghambat kemajuan. Karena tidak punya pilihan lain, ia memutuskan untuk mengerjakan semuanya sendiri. Berbekal keterampilan pertukangan yang ia pelajari secara otodidak selama 10 tahun di perkebunan sawit Sumatera, ia mulai mengangkut balok-balok kayu ke lokasi pembangunan. Hari pertama bekerja, Pak Panca mulai merasakan suasana yang ganjil. Meski matahari bersinar terik, suhu di sekitar lahan itu terasa lebih rendah dari tempat lainnya. Keheningan di sana terasa menekan, seolah suara burung-burung dan serangga hutan sengaja menjauh. Pak Panca terus bekerja, memukul paku-paku besar dengan martilnya. Bunyi tak, tak, tak bergema keras, memecah kesunyian di samping gedung mati tersebut. Seringkali saat ia sedang menggergaji kayu, Pak Panca merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu sangat kuat, seolah ada ribuan mata yang menatapnya dengan penuh selidik dari balik jendela-jendela tinggi gudang tua yang gelap. Berkali-kali ia menoleh ke arah jendela berjeruji itu, namun yang ia dapati hanyalah kegelapan pekat di balik kaca yang berdebu. "Hanya perasaan saja, jangan jadi penakut," gumam Pak Panca pada dirinya sendiri. Ia menepis segala pikiran buruk. Baginya, rasa takut adalah sebuah kemewahan yang tidak sanggup ia beli. Ekonomi keluarganya sedang di ujung tanduk, dan kedai ini adalah satu-satunya harapan. Setiap siang, Bu Linda datang membawakan rantang berisi nasi dan lauk pauk. Wanita itu selalu tampak terburu-buru dan gelisah. Matanya terus melirik ke arah gudang raksasa di samping mereka, yang tampak seperti monster raksasa yang sedang tertidur pulas. "Pak, apa tidak sebaiknya kita cari tempat lain saja?" tanya Bu Linda saat menemani suaminya makan di bawah pohon rindang. Rasanya tempat ini sangat tidak enak. Anginnya terasa tajam dan dingin sekali. Pak Panca mengunyah nasinya dengan tenang. "Tempat lain tidak ada yang gratis, Bu. Lagi pula ini tempat paling ramai. Lihat saja, orang yang lewat selalu menoleh ke sini. Itu artinya lokasi kita strategis." Bu Linda hanya bisa menghela napas panjang. Ia menatap jeruji besi di ventilasi gudang yang tampak seperti deretan taring yang siap memangsa siapa saja. Dalam hatinya,
Ia terus merapalkan doa agar keputusan nekat suaminya tidak mengundang petaka bagi kedua anak perempuan mereka yang masih kecil. Setelah bekerja keras selama 1 minggu penuh, kedai kayu berukuran 5 kali 6 meter itu akhirnya berdiri tegak. Bangunannya sederhana, namun tampak rapi dengan cat warna coklat tua. Di bagian dalam, Pak Panca memasang rak-rak kayu untuk menyimpan botol-botol jamu. Di sudut belakang, ia meletakkan sebuah ranjang bambu sebagai tempatnya beristirahat. Kedai itu tampak asri di bawah siraman cahaya matahari siang. Namun, suasananya berubah drastis ketika senja mulai turun. Saat matahari mulai terbenam, kedai kayu itu seolah perlahan-lahan tertelan oleh bayangan raksasa gudang Pak Wage yang menjulang tinggi di sampingnya. Bayangan gelap itu menutupi seluruh bangunan kedai, membuatnya tampak suram dan terpencil. Pak Panca memutuskan untuk menginap di sana pada malam pertama operasional. Alasannya masuk akal, ia harus menjaga material yang tersisa dan alat-alat pertukangan yang masih ada di sana. "Bapak, benar mau tidur di sini sendiri?" tanya Bu Linda saat hari mulai gelap. Ia sudah bersiap untuk pulang ke rumah orang tuanya. "Iya, tenang saja. Bapak sudah terbiasa tidur di hutan Sumatera. Hanya gudang tua begini mana bisa menakuti Bapak," jawab Pak Panca dengan nada sombong untuk menenangkan istrinya. Bu Linda menatap suaminya dengan penuh kekhawatiran sebelum melangkah pergi. Malam pertama di kedai kayu itu terasa sangat sunyi, seolah-olah suara alam sengaja diredam oleh dinding-dinding besar gudang tua di sebelahnya. Pak Panca hanya ditemani oleh cahaya lampu minyak yang temaram, yang sesekali bergoyang tertiup angin dari celah-celah papan kayu yang belum rapat. Ia menggelar tikar di atas ranjang bambu yang terletak tepat di belakang meja bar jamu. Aroma kayu jati Belanda yang masih baru sesekali kalah oleh bau debu dan sisa-sisa tembakau tua yang menyengat, terbawa hembusan angin dari arah gudang sebelah. Meskipun keberaniannya masih seteguh batu karang, Pak Panca merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk segera terlelap agar bisa bekerja lebih awal esok pagi. Namun alam bawah sadarnya justru semakin waspada, menangkap getaran-getaran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri sesekali. Tepat pada tengah malam, suasana mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga uap nafasnya terlihat tipis. Tiba-tiba, sebuah sentuhan kasar dan kuat di bahunya membuat Pak Panca tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Pikiran pertamanya adalah maling. Ia segera bangkit untuk melakukan perlawanan, namun gerakannya terhenti seketika. Di samping ranjangnya, berdiri seorang pria tua dengan postur tubuh yang tegak dan berwibawa. Pria itu mengenakan kaos kutang berwarna putih bersih dan celana pendek kain dengan potongan model kuno. Wajahnya sangat pucat, seolah tidak pernah tersentuh sinar matahari selama puluhan tahun, dengan kulit yang terlihat seperti kertas yang sudah menguning. Tangan kanannya memegang sebuah kipas anyaman bambu yang terus digerakkan secara perlahan dan berirama. "Bangun, ngapain kamu tidur di sini?" Suara pria itu terdengar datar, berat, namun penuh dengan penekanan. Pak Panca segera duduk dan menatap pria itu dengan tajam, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Di bawah cahaya lampu minyak yang minim, ia menyadari ada pemandangan yang mengerikan. Bibir pria itu tampak kebiruan, kontras dengan wajahnya yang putih pucat. Saat pria itu bicara, gusi-gusinya terlihat hitam pekat dan ada sisa-sisa darah yang sudah mengering di sudut bibirnya. Bau anyir yang sangat tajam seketika menusuk hidung Pak Panca, mengalahkan aroma kayu baru di dalam kedai. Bukannya lari ketakutan atau berteriak minta tolong, Pak Panca justru merasa emosinya tersulit. Karakter kerasnya yang terbentuk di perkebunan sawit Sumatera membuatnya benci diganggu, apalagi oleh orang yang dianggapnya tidak sopan. Ia tidak lagi memedulikan apakah sosok di depannya ini manusia atau bukan. "Jangan ganggu aku. Aku sudah dapat izin dari Bu Jessica untuk pakai lahan ini. Ini tempatku sekarang untuk mencari nafkah. Pergi kamu."
teriak Pak Panca dengan suara lantang yang menggema di dalam kedai kayu tersebut. Pria tua itu sama sekali tidak membalas hardikan Pak Panca. Ia tidak marah, tidak juga membela diri. Sosok itu hanya menatap Pak Panca dengan tatapan kosong yang sangat dalam, seolah sedang melihat menembus tubuhnya. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, pria itu perlahan berbalik. Ia berjalan tenang menuju ke arah dinding kedai yang berbatasan langsung dengan bangunan gudang tembakau. Pak Panca memperhatikan setiap gerakan sosok itu dengan mata terbelalak. Sosok itu tidak menembus dinding, namun ia perlahan-lahan menghilang di dalam kegelapan yang pekat, menyatu dengan bayang-bayang hitam bangunan gudang tua tersebut. Bau anyir yang tadi menyengat perlahan memudar, digantikan kembali oleh aroma debu tembakau yang kering. Pak Panca kembali merebahkan tubuhnya di atas tikar, meski hatinya kini mulai diliputi perasaan yang tidak menentu. Ia mencoba merasionalkan kejadian tersebut, menganggapnya sebagai mimpi buruk atau halusinasi karena kelelahan setelah bekerja berat seharian membangun kedai. Ia memejamkan mata dan menarik nafas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih tidak stabil. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Tak lama setelah ia merebahkan diri, suara langkah kaki mulai terdengar dari arah luar kedainya. Tek, tek, tek. Langkah itu terdengar sangat nyata dan berat, seperti seseorang dengan beban tubuh yang besar sedang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah yang padat dan kering. Suara langkah itu terasa sangat dekat, hanya terhalang oleh dinding papan kayu kedainya. Suara langkah itu tidak berhenti, melainkan terus berputar-putar mengitari kedainya. Iramanya sangat konstan, tidak terburu-buru, namun juga tidak melambat. Pak Panca tetap berbaring, mencoba untuk tidak memedulikannya, namun telinganya terus menangkap pergerakan di luar sana. Kurang ajar, apa maunya makhluk ini? Bisik Pak Panca dalam hati sambil menggenggam pinggiran ranjang bambunya. Teror suara itu berlangsung sepanjang malam. Setiap kali Pak Panca merasa hampir terlelap, suara langkah kaki itu seolah sengaja mendekat ke arah kepalanya di balik papan, membuatnya kembali terjaga dengan perasaan waspada yang kian tajam. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya sayup-sayup suara azan subuh berkumandang dari kejauhan desa. Begitu suara azan terdengar, suara langkah kaki misterius itu menghilang seketika. Suasana di sekitar kedai kembali normal dengan suara burung-burung pagi yang mulai terdengar. Pak Panca akhirnya bangun dengan mata yang merah karena kurang tidur. Ia membuka pintu depan kedainya dan menghirup udara pagi yang sekar. Namun matanya tetap tertuju pada bayangan gudang Pak Wage yang kini tersinari cahaya fajar. Ia menyadari satu hal, sosok pria tua tadi bukanlah orang sembarangan. Wibawanya, pakaiannya, dan caranya menatap menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang pernah memiliki kekuasaan besar di tanah ini. Pak Panca mulai teringat perbincangan warga desa tentang Pak Wage. Apakah pria tadi adalah sang pemilik gudang yang telah lama meninggal? Pagi itu, saat Bu Linda datang membawakan sarapan, ia melihat wajah suaminya yang tampak sangat letih. "Pak, kenapa wajahmu pucat begitu? Kurang tidur ya?" tanya Bu Linda dengan nada khawatir sambil meletakkan rantang nasi di atas meja bar. Pak Panca diam sejenak. Ia ragu apakah harus menceritakan kejadian semalam. Ia tidak ingin istrinya menjadi ketakutan dan melarangnya berjualan di sana. Setelah menyeruput kopi hangat yang dibawakan istrinya, Pak Panca akhirnya menjawab, "Hanya banyak nyamuk, Bu. Namanya juga di dekat gudang tua dan kebun," jawab Pak Panca berbohong, mencoba menyembunyikan kejadian mengerikan tersebut. Bu Linda menatap suaminya dengan penuh selidik, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia memperhatikan sekeliling kedai yang tampak rapi, namun ia merasakan suasana yang berbeda, sesuatu yang lebih dingin dan menekan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meskipun diganggu dengan cara yang ekstrim pada malam pertama, Pak Panca tidak berniat sedikit pun untuk mundur. Justru rasa ingin tahunya semakin besar. Ia merasa tertantang untuk menaklukkan rasa takutnya sendiri.
Baginya, penguasa tanah ini mungkin ingin menunjukkan keberadaannya. Namun Pak Panca merasa ia juga punya hak untuk tetap di sana demi menghidupi keluarganya. Warung jamu Pak Panca akhirnya resmi beroperasi. Di luar dugaan, banyak warga desa yang mulai mampir karena letaknya yang memang sangat strategis di jalur utama. Meskipun Pak Panca meracik jamu secara otodidak, ternyata rasanya cocok di lidah para petani dan buruh yang lewat setelah lelah bekerja seharian. Kesuksesan awal ini memberikan sedikit napas lega bagi ekonomi keluarga mereka. Namun, di balik keramaian siang hari, malam-malam Pak Panca di kedai kayu itu justru kian mencekam. Gangguan yang ia alami tidak kunjung redah. Bahkan frekuensinya terasa semakin meningkat. Suasana sunyi di tengah kegelapan kebun jati seringkali membuat nyalinya sedikit goyah. Untuk mengusir keheningan dan menemaninya saat hendak tidur, Pak Panca memutuskan membeli sebuah radio bertenaga baterai di pasar. Ia sangat gemar mendengarkan siaran gending Jawa yang diputar oleh stasiun radio lokal setiap tengah malam. Baginya, suara gamelan yang mendayu-dayu itu bisa memberikan sedikit ketenangan di tengah aura dingin gudang Pak Wage. Suatu malam, sekitar pukul 11, Pak Panca sedang berbaring santai di atas ranjang bambunya. Suara sinden yang melantunkan tembang Jawa terdengar merdu dari radionya yang diletakkan di atas meja kayu. Saat ia mulai memejamkan mata, tiba-tiba suara musik itu terputus seketika. Bunyi tombol saklar radio yang diputar secara manual terdengar sangat jelas di telinganya. Pak Panca terperanjat dan langsung bangun terduduk. Ia memeriksa radionya, mengira mungkin baterainya sudah lemah. Namun ia terkejut saat melihat posisi tombol putar pada radio tersebut memang sudah bergeser ke arah mati. Mungkin aku tadi kurang kencang memutarnya, gumam Pak Panca mencoba berpikir logis. Ia menyalakannya kembali dan merebahkan tubuhnya. Namun belum ada 5 menit berlalu, kejadian serupa terulang lagi. Cetek, radio itu mati secara mendadak. Kali ini Pak Panca memperhatikan dengan seksama. Tidak ada getaran atau apapun, namun saklar itu bergerak sendiri seolah-olah ada jari tak kasat mata yang memutarnya dengan kasar. Siapa ini yang main-main? Tanya Pak Panca dengan suara keras, matanya menyaku setiap sudut ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. Tentu saja, tidak ada jawaban. Ia menyalakan radio itu untuk ketiga kalinya. Kejadian ganjil ini terus berulang sepanjang malam. Setiap kali irama gending Jawa mencapai bagian yang pelan dan syahdu, sesuatu di dalam ruangan itu seolah merasa bosan atau terganggu, lalu mematikan radio tersebut dengan bunyi klik yang menyebalkan. Kesabaran Pak Panca ada batasnya. Setelah hampir 10 kali radio itu dimatikan secara paksa, emosinya yang meledak-ledak tidak dapat dibendung lagi. Ia merasa martabatnya sebagai seorang pria sedang diinjak-injak oleh penghuni tak kasat mata di tempat itu. Dengan gerakan kasar, ia menyambar radio tersebut dan membantingnya ke lantai sekuat tenaga. Perangkat elektronik itu hancur berkeping-keping. Baterainya terpental keluar dan casing plastiknya pecah berantakan. Pak Panca berdiri di tengah kedai dengan napas yang memburu. Kalau memang kamu tidak mau dengar, ya sudah. Jangan main-main dengan aku. Aku di sini cari makan, bukan mau cari masalah. Teriaknya dengan penuh amarah ke arah kegelapan. Seketika itu juga, suhu di dalam kedai kayu tersebut merosot tajam. Udara menjadi sangat dingin, bahkan lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Pak Panca bisa melihat uap nafasnya sendiri keluar dari mulut saat ia berbicara, padahal ia berada di dalam ruangan tertutup. Merasa gerah secara batin meski tubuhnya kedinginan, ia memutuskan keluar untuk mencari udara segar di lahan kosong samping kedai. Ia berdiri di kegelapan, menyulut sebatang rokok untuk menenangkan syaraf-syarafnya yang tegang. Matanya menatap ke arah bangunan raksasa gudang Pak Wage yang menjulang tinggi di sebelahnya.
Cahaya bulan yang samar memberikan kesan angker pada dinding-dinding bata yang berlumut itu. Pandangan Pak Panca kemudian tertuju pada salah satu ventilasi udara gudang yang terletak cukup tinggi dan dilengkapi dengan jeruji besi tua. Di balik jeruji itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku di tempat. Sepasang mata berwarna kemerahan bersinar redup di tengah kegelapan dalam gudang. Mata itu menatap tajam ke arah Pak Panca. Perlahan, sesosok makhluk menampakkan sebagian wajahnya. Kulitnya hitam legam, kontras dengan latar belakangnya, dan rambutnya tampak sangat acak-acakan menutupi dahi. Makhluk itu hanya diam, mengintip dari balik ventilasi seolah-olah sedang mengawasi setiap gerak-gerik Pak Panca dengan penuh kebencian. Bukannya lari masuk ke dalam kedai dan mengunci pintu, sifat keras kepala Pak Panca justru muncul kembali. Ia tidak suka dipandang seperti itu. "Apa lihat-lihat, mau menakuti aku?" hardik Pak Panca sambil membuang puntung rokoknya. Ia membungkuk, memungut beberapa buah batu kerikil yang ada di tanah. Dengan keahlian melempar yang masih tersisa sejak masa mudanya, ia membidik ventilasi tersebut. Batu pertama mengenai jeruji besi dan terpental jatuh ke dalam gudang. Pak Panca tidak berhenti. Ia melemparkan batu kedua dan ketiga dengan tenaga yang lebih besar. Suara dentang batu yang menghantam besi tua itu bergema nyaring di keheningan malam desa. "Keluar kalau berani. Jangan cuma mengintip seperti pencuri," tantangnya lagi. Setelah lemparan ketiga, sosok di balik ventilasi itu bergerak menjauh dan menghilang ke dalam kegelapan gudang yang pengap. Namun sesaat setelah makhluk itu hilang, terdengar suara geraman rendah yang sangat dalam. Suara itu bukan berasal dari mulut manusia, melainkan suara berat yang menggetarkan udara di sekitar Pak Panca. Pak Panca terdiam sejenak. Bulu romanya berdiri tegak, bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari bahwa ia baru saja secara terang-terangan menyatakan perang terhadap penghuni tempat tersebut. Ia bisa merasakan hawa permusuhan yang sangat kental menguar dari dalam bangunan tua itu. "Bapak kenapa di luar sendirian malam-malam begini?" Tiba-tiba suara seorang pria mengejutkannya. Ternyata itu adalah satpam gudang yang sedang berjalan menuju pos depan. Ia membawa senter dan tampak heran melihat Pak Panca berdiri di tengah kegelapan sambil memegang batu. "Tadi ada yang mengintip dari ventilasi itu, Mas," tunjuk Pak Panca ke arah gudang. Satpam itu segera mengarahkan cahaya senternya ke ventilasi yang ditunjuk. Namun tidak ada apapun di sana, selain debu dan sarang laba-laba. Satpam itu menelan ludah. Wajahnya tampak tidak nyaman. "Pak Panca, saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu banyak mengusik mereka. Kalau cuma dilihat, biarkan saja. Melempar batu ke dalam gudang itu bukan ide yang bagus. Di dalam sana banyak penghuni yang sudah tinggal jauh sebelum kita ada di desa ini," bisik satpam itu dengan nada memperingatkan. "Aku cuma tidak mau dianggap remeh, Mas. Aku di sini legal, ada izin," jawab Pak Panca ketus. Satpam itu hanya menggelengkan kepala dan berjalan cepat meninggalkan lokasi tersebut. Ia tidak ingin berlama-lama di area belakang gudang setelah mendengar ada yang mulai berani melempar batu. Pak Panca akhirnya kembali masuk ke dalam kedainya. Ia melihat puing-puing radionya yang berserakan di lantai. Sebuah pengingat bahwa ketenangan di tempat ini telah sirna. Malam itu Pak Panca tidur dengan sebilah parang di samping bantalnya. Ia sadar betul bahwa penghuni gudang itu mulai tidak senang dengan kehadirannya yang menantang. Teror yang dialaminya bukan lagi sekedar suara atau saklar radio yang bergerak sendiri, melainkan sebuah ancaman nyata dari makhluk yang kini tahu bahwa mereka sedang dihadapi oleh manusia yang tidak memiliki rasa takut. Keberanian Pak Panca kini mulai diuji pada tingkat yang jauh lebih ekstrim. Kabar tentang radio yang hancur dan penampakan sosok di ventilasi gudang membuat Bu Linda tidak bisa lagi duduk diam di rumah. Rasa khawatir yang kian memuncak mendorongnya untuk mengambil keputusan nekat. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di kedai kayu itu. Pada suatu malam yang terasa sangat lembab, Bu Linda memutuskan untuk ikut menginap bersama suaminya. "Bapak jangan berbohong lagi.
Aku mau tahu apa yang sebenarnya mengganggumu setiap malam, ujar Bu Linda dengan nada tegas saat mereka baru saja menutup pintu kedai. Pak Panca hanya menghela napas panjang sambil merapikan tikar di atas ranjang bambu. Boleh saja kalau kau berani, tapi jangan menyesal kalau nanti tidak bisa tidur. Mereka berdua merebahkan diri di atas ranjang bambu yang sama. Suasana di dalam kedai hanya diterangi oleh lampu minyak yang cahayanya menari-nari ditiup angin. Awalnya semuanya tampak tenang, hanya suara jangkrik dari arah kebun jati yang mengisi kesunyian. Namun tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, kedamaian itu pecah seketika. Suasana di dalam gedung tembakau yang berada tepat di samping kedai mereka tiba-tiba menjadi sangat gaduh. Gudang yang seharusnya kosong dan terkunci rapat itu mendadak penuh dengan suara-suara aktivitas manusia. Pak Panca dan Bu Linda saling berpandangan dalam kegelapan. Mata mereka terbelalak mendengar keriuhan yang tidak masuk akal tersebut. Terdengar suara anak-anak kecil yang berlarian dengan riang. Mereka tertawa terpingkal-pingkal seolah-olah sedang bermain di siang hari yang terik. Suara kaki-kaki kecil yang menghentak lantai semen terdengar jelas, diikuti bunyi sesuatu yang menyerupai bola plastik yang ditendang hingga membentur dinding-dinding seng gudang. Bunyi dung, dung, prek berulang-ulang, menciptakan irama yang mengerikan di tengah malam. Bukan hanya suara anak kecil, di sudut lain gudang tersebut terdengar pula keributan layaknya orang-orang dewasa yang sedang bekerja berat. Ada suara seretan beban yang sangat berat, bunyi karung-karung yang dijatuhkan ke lantai, hingga teriakan-teriakan instruksi yang saling tumpang tindih. Frekuensi suara itu terasa aneh, seolah-olah berasal dari masa lalu yang diputar kembali secara paksa. "Pak, itu suara apa? Kenapa ramai sekali di dalam sana?" bisik Bu Linda sambil mencengkram lengan baju Pak Panca. Tubuhnya mulai gemetar hebat. "Tunggu di sini, jangan keluar. Aku mau tanya satpam di depan," jawab Pak Panca. Dengan langkah berani, Pak Panca keluar dari kedai dan berjalan menuju pos satpam yang berada di gerbang depan gudang. Namun, sesampainya di sana, pemandangan yang ia temukan justru membuatnya tertegun. Ia melihat satpam yang bertugas malam itu sedang duduk meringkuk di pojok pos. Wajah pria itu seputih kain kafan, matanya menatap kosong ke arah kegelapan dengan tubuh yang bergetar hebat. "Mas, ada maling di gudang belakang. Ramai sekali suaranya, seperti ada pasar di dalam sana," tanya Pak Panca langsung. Satpam itu perlahan menoleh. Suaranya terdengar parau dan nyaris tidak keluar dari tenggorokan. "Pak Panca, saya sudah bilang berkali-kali, jangan pernah mendekat ke bagian belakang gudang itu kalau malam hari. Itu bukan maling, Pak. Itu bukan manusia." "Tapi suaranya jelas sekali, Mas. Ada orang kerja, ada anak kecil main bola," sela Pak Panca. "Itu memang suaranya, tapi orangnya tidak ada," bisik satpam itu lagi, lebih pelan. "Saya saja hanya berani berjaga di depan sini, di bawah lampu yang terang benderang. Saya tidak akan pernah berani patroli ke belakang, meskipun dibayar 10 kali lipat. Pulanglah, Pak. Masuk ke kedaimu dan jangan lihat apapun." Pak Panca kembali ke kedainya dengan perasaan yang mulai tidak karuan. Rasa jengkel kini bercampur dengan kewaspadaan yang tinggi. Sesampainya di dalam, ia mencoba mengintip dari celah papan kayu kedainya ke arah halaman tanah yang memisahkan kedai dengan dinding gudang. Cahaya bulan yang samar memperlihatkan sesuatu yang mustahil. Sebuah bola plastik tua yang tampak kusam menggelinding sendiri di atas tanah. Bola itu bergerak dengan lincah, memantul-mantul seolah-olah ada kaki tak kasat mata yang sedang menggiringnya ke sana kemari. Pak Panca mengucek matanya berulang kali, namun pemandangan itu tetap sama. Bola itu bergerak mengikuti tawa anak-anak kecil yang masih terdengar jelas di telinganya. Namun halaman itu kosong melompong. Tidak ada satupun wujud manusia di sana. "Ayo tidur, Bu. Abaikan saja," ajak Pak Panca sambil kembali ke ranjang, berusaha menenangkan istrinya yang sudah pucat pasi. Mereka kembali merebahkan diri, namun kejadian yang jauh lebih menakutkan justru baru saja dimulai.
Belum lama mata mereka terpejam, ranjang bambu yang mereka tempati tiba-tiba bergetar sangat hebat. Getarannya begitu kuat hingga membuat botol-botol jamu di rak berdenting nyaring. Pak Panca awalnya mengira terjadi gempa bumi susulan yang sering melanda daerah mereka. "Pak, gempa Pak!" teriak Bu Linda panik. "Bukan gempa, hanya ranjang ini yang goyang," sahut Pak Panca saat menyadari lantai di bawahnya tetap tenang. Tanpa peringatan, kekuatan yang sangat besar mengangkat ranjang bambu itu dari permukaan lantai. Ranjang tersebut melayang setinggi beberapa puluh sentimeter ke udara. Bu Linda menjerit histeris ketika merasakan tubuhnya seolah terombang-ambing di atas air yang ganas. Pak Panca mencoba bertahan dengan memegang tiang kayu kedai yang berada di dekat kepalanya. Namun, sesuatu yang tidak terlihat seolah-olah marah karena Pak Panca mencoba melawan. Sebuah kekuatan besar yang dingin mendorong dada Pak Panca dengan kasar. Tubuhnya terlempar dari ranjang hingga ia jatuh tersungkur di atas lantai tanah dengan posisi telungkup. Sesaat setelah Pak Panca jatuh, ranjang bambu itu pun menghantam lantai dengan suara berdentum yang sangat keras. Suara benturan itu memecah keheningan malam yang mencekam. Bu Linda hanya bisa menangis ketakutan di sudut ranjang yang kini sudah kembali menyentuh lantai. Pak Panca bangkit dengan perlahan, memegangi dadanya yang terasa nyeri akibat dorongan kuat tadi. Ia menyalakan lampu minyak yang sempat padam akibat guncangan. "Kurang ajar, keluar kalian kalau berani!" teriak Pak Panca ke segala arah. Nafasnya memburu, matanya merah menahan amarah yang meledak. Namun, yang ia dapati hanyalah kesunyian yang tiba-tiba kembali menyergap. Suara tawa anak kecil, bunyi seretan karung, dan aktivitas kerja di dalam gudang menghilang seketika, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Hanya aroma debu tembakau tua yang menyengat dan bau anyir yang tipis yang tertinggal di udara. Pak Panca menyadari satu hal penting pada malam itu. Makhluk-makhluk penghuni tanah ini tidak lagi hanya sekedar menampakkan diri untuk menakuti. Mereka sudah mulai melakukan serangan fisik yang nyata. Mereka tidak ingin ada manusia yang beristirahat dengan tenang di lahan tersebut. Teror ini bukan lagi soal penglihatan atau pendengaran, melainkan sebuah ancaman nyawa yang mulai mengintai dari balik kegelapan. Setelah kejadian mengerikan saat ranjang bambu terangkat ke udara, Pak Panca tidak ingin mengambil risiko lebih besar. Ia dengan tegas melarang Bu Linda untuk kembali menginap. Baginya, keselamatan istri dan kedua anak perempuannya adalah harga mati. Ia meminta Bu Linda tetap tinggal di rumah mertua demi menjaga ketenangan batin mereka. Namun bagi dirinya sendiri, mundur bukanlah sebuah pilihan. Sifat keras kepalanya yang sudah mendarah daging justru membuat Pak Panca semakin tertantang. Ia merasa jika ia pergi sekarang, ia akan dicap sebagai pecundang yang kalah oleh gangguan tak kasat mata. "Sudahlah Pak, kita cari tempat lain saja. Uang bisa dicari, tapi kalau nyawa taruhannya, aku tidak sanggup," bujuk Bu Linda pagi itu sebelum pulang. Pak Panca hanya menggeleng mantap sambil membetulkan letak parang di pinggangnya. "Bapak tidak akan kalah, Bu. Kalau Bapak lari sekarang, mereka akan semakin melunjak. Bapak ingin tahu sampai mana kekuatan mereka menghalangi kita mencari makan." Namun apa yang dianggap Pak Panca sebagai adu kekuatan ternyata hanyalah awal dari sebuah penghancuran total. Malam itu, cuaca di sekitar gudang tua terasa sangat tidak bersahabat. Udara begitu gerah dan pengap, seolah-olah seluruh oksigen telah dihisap keluar dari ruangan kedai. Tidak ada sedikit pun hembusan angin yang masuk melalui celah papan. Pak Panca duduk di kursi panjang kayu dengan sebuah senter di tangan kiri. Ia tidak mencoba untuk tidur. Matanya terus menyapu setiap sudut ruangan. Telinganya terpasang tajam menangkap setiap bunyi sekecil apapun. Tengah malam lewat beberapa menit, keheningan itu pecah. Sebuah suara gaduh berasal dari arah meja bar, tempat Pak Panca menyimpan seluruh persediaan jamu dagangannya. Terdengar bunyi plastik yang diremas-remas dengan tenaga yang sangat besar. Krosak, krosak. Bunyi itu begitu kencang dan kasar.
Pak Panca segera menyambar senternya dan mengarahkan cahaya lampu ke arah meja tersebut. Apa yang ia lihat sanggup membuat jantung siapapun berhenti berdetak. Ratusan saset jamu bubuk seolah memiliki nyawa sendiri. Saset-saset itu terbang di udara, melayang-layang sebelum akhirnya dilemparkan dengan kekuatan penuh ke segala penjuru ruangan. Sebagian menghantam dinding papan, sebagian lagi mendarat tepat di depan wajah Pak Panca. Bukan hanya sekedar terbang, saset-saset itu robek dengan sendirinya, seolah ditarik oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Bubuk jamu berwarna kuning dan coklat menyembur keluar, membentuk kabut tebal di dalam kedai yang sempit. Aroma rempah yang sangat menyengat dan pahit segera memenuhi udara, membuat Pak Panca tersedak hebat. Ia terbatuk-batuk hingga matanya berair, sementara tangannya berusaha menghalau debu jamu yang mulai menutupi pandangannya. "Berhenti! Berhenti kalian semua!" teriak Pak Panca di tengah batuknya. Namun, amukan itu justru semakin menjadi-jadi. Seluruh stok dagangan yang ia tata rapi kini tumpah ruah dan hancur di lantai. Tidak berhenti sampai di situ, gelas-gelas kaca yang tersusun di rak mulai bergetar. Satu persatu gelas itu terangkat dan meluncur deras ke arah dinding beton gudang yang berada di balik papan kedai. Suara pecahan kaca yang membentur dinding terdengar memekakkan telinga. Serpihan gelas berhamburan kemana-mana. Pak Panca mencoba bergerak maju, berusaha mengamankan barang-barang yang tersisa. Ia mencoba menangkap bayang-bayang hitam yang sesekali melintas di antara seliweran saset jamu, namun tangannya hanya menangkap udara kosong. Udara di dalam kedai itu mendadak berubah menjadi sangat dingin, berlawanan dengan cuaca gerah di luar tadi. Dinginnya begitu menusuk tulang, seolah-olah ia sedang berdiri di tengah tumpukan es. Amukan energi besar itu berlangsung hampir 30 menit lamanya. Pak Panca merasa dikepung oleh kekuatan yang tidak mungkin dilawan dengan tangan kosong. Puncak kehancuran terjadi ketika ranjang bambu miliknya kembali menjadi sasaran. Ranjang itu tidak lagi melayang, melainkan diobrak-abrik secara brutal. Pak Panca melihat sendiri, kaki-kaki bambu yang tebal itu tertekuk dan patah dengan bunyi krak yang nyaring, seolah-olah itu hanya ranting pohon kering yang rapuh. Ranjang itu hancur total, menjadi tumpukan bambu tak berguna di pojok ruangan. Di tengah kekacauan yang mengerikan itu, pandangan Pak Panca tertuju pada sudut ruangan yang paling gelap. Di sana, sosok pria tua yang pernah ia temui muncul kembali. Itulah Pak Wage. Wajahnya kali ini tidak lagi datar, melainkan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Matanya melotot tajam dengan urat-urat kemerahan yang terlihat jelas. Sang juragan tua itu mengangkat tangannya yang kurus, jemarinya yang pucat dan berlumuran darah hitam menunjuk tepat ke arah pintu keluar. "Ini tanahku, jangan berani-berani kau menginjaknya lagi." Suara itu tidak terdengar melalui telinga. Suara itu menggelegar langsung di dalam tempurung kepala Pak Panca, bergaung dengan frekuensi yang menyakitkan hingga kepalanya terasa mau pecah. Itu bukan sekedar ancaman, melainkan sebuah perintah mutlak yang merobek kesadaran Pak Panca. Sang penguasa gudang itu memberikan peringatan terakhir bahwa batas kesabarannya sudah habis. Setelah suara itu menghilang, perlahan-lahan kerusuhan di dalam kedai mereda. Pagi menyapa dengan suasana yang sangat muram. Ketika sinar matahari mulai menyentuh dinding-dinding kayu kedai, Bu Linda datang dengan membawa bungkusan sarapan seperti biasa. Namun, langkah kakinya terhenti tepat di depan pintu yang sudah miring. Ia terperangah. Tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan yang nyaris lolos. Di depannya, pemandangan warung jamu yang mereka bangun dengan sisa-sisa tabungan itu sudah tidak berbentuk lagi. Seluruh ruangan tertutup bubuk jamu yang tebal. Gelas-gelas hancur menjadi serpihan kecil, dan ranjang bambu yang kokoh kini hanya menjadi tumpukan sampah di pojok ruangan. Di tengah kehancuran itu,
Pak Panca duduk di lantai tanah dengan punggung bersandar pada tiang utama. Pakaiannya kotor terkena serbuk rempah, matanya merah karena tidak tidur, dan gurat kelelahan di wajahnya membuat pria itu tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. "Ya Tuhan, Bapak, apa yang terjadi semalam?" tanya Bu Linda dengan suara bergetar. Ia nyaris pingsan melihat kondisi suaminya yang terlihat seperti baru saja selamat dari bencana besar. Pak Panca tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah deretan botol yang pecah. Setelah beberapa saat, ia bangkit dengan sisa tenaga yang ada. "Bantu aku kumpulkan yang masih bisa dipakai, Linda. Kita pulang ke rumah Bapak sekarang." Mereka berdua bekerja dalam keheningan yang menyakitkan. Tidak ada lagi perdebatan atau keinginan Pak Panca untuk bertahan. Setelah mengemasi sisa-sisa barang ke dalam beberapa karung, mereka berjalan meninggalkan lahan tersebut. Sesampainya di rumah mertua, Pak Panca langsung duduk di teras dengan pandangan menunduk. Setelah meminum segelas air putih hangat, ia akhirnya membuka suara. Dengan nada suara yang rendah namun stabil, ia menceritakan setiap detail teror yang ia alami. Mulai dari saset jamu yang terbang sendiri, hingga ancaman langsung dari suara yang menggelegar di kepalanya semalam. Ayah Bu Linda yang sejak tadi menyimak cerita itu hanya bisa menghela napas panjang. Wajah pria tua itu menunjukkan rasa prihatin yang mendalam, namun tidak tampak terkejut. Seolah-olah semua kejadian itu adalah sesuatu yang sudah ia duga akan terjadi. Ia kemudian memberi isyarat kepada menantunya untuk mengikutinya ke halaman belakang di bawah pohon nangka yang rindang. "Panca, duduklah. Ada hal-hal di desa ini yang tidak tertulis di buku sejarah, tapi terekam jelas di ingatan orang-orang tua sepertiku," ujar ayah mertuanya sambil menyulut rokok lintingannya. Pak Panca mendengarkan dengan seksama, hatinya mulai merasa tidak enak. "Dulu saat aku masih berusia 20 tahun, aku pernah bekerja di sana. Aku adalah salah satu kuli panggul di gudang milik Pak Wage." Ayah mertuanya memulai cerita dengan suara berat yang penuh beban masa lalu. Pak Wage itu orang paling kaya yang pernah ada di sini, tapi kekayaannya tidak datang dari cara yang wajar. Dia penganut ilmu pesugihan tingkat tinggi demi memastikan bisnis tembakaunya tetap merajai pasar. Pak Panca mengerutkan kening. "Pesugihan, Pak? Tapi bukannya itu hanya cerita orang-orang yang iri?" "Awalnya aku pun berpikir begitu," sahut sang ayah mertua sambil menatap ke arah kejauhan. "Namun kenyataannya sangat pahit. Setiap tahun selalu saja ada karyawan yang meninggal secara mendadak di dalam gudang. Mereka sehat-sehat saja saat masuk kerja pagi hari, lalu tiba-tiba ditemukan tewas di sela-sela tumpukan tembakau sebelum pulang. Tidak ada alasan medis, tidak ada tanda-tanda sakit. Kematian itu selalu terjadi di malam-malam tertentu yang dianggap sakral oleh Pak Wage." Pak Panca menelan ludah, membayangkan kengerian yang terjadi puluhan tahun silam di bangunan raksasa itu. Yang paling mengerikan bukan hanya kematiannya Panca, tapi apa yang terjadi setelahnya. Pak Wage akan mendatangi keluarga korban dan menawarkan uang kompensasi yang sangat melimpah. Nilainya bisa untuk membangun 2 rumah mewah saat itu. Syaratnya cuma satu, keluarga tidak boleh membawa pulang jenazahnya. Jenazah itu harus dimakamkan tepat di samping gudang tembakau, di lahan kosong yang kau gunakan sekarang. Mendengar hal itu, Pak Panca tersentak kencang hingga tubuhnya tegak. "Maksud Bapak, warungku berdiri di atas?" "Ya," potong sang ayah mertua cepat. Karena kemiskinan yang mencekik dan tekanan dari kekuasaan Pak Wage, banyak keluarga yang terpaksa setuju. Total ada sekitar 12 orang karyawan yang dikuburkan secara tidak wajar di sana, tanpa nisan yang jelas, tanpa upacara yang semestinya. Lahan itu sebenarnya adalah pemakaman rahasia untuk para tumbal pesugihan sang juragan. Pak Panca merasa mual seketika. Ingatannya kembali pada malam-malam ia tidur di atas ranjang bambu, tepat di atas belasan nyawa yang dikubur sebagai tumbal harta.
Mereka yang mati itu tidak pernah tenang, Panca. Arwah mereka diikat untuk menjadi penjaga abadi kekayaan Pak Wage. Itulah sebabnya tidak ada satupun tukang di desa ini yang sudi membantumu mendirikan kedai. Mereka semua tahu bahwa menginjakkan kaki di tanah itu, apalagi mendirikan bangunan di atasnya, sama saja dengan mengusik sarang lebah yang sangat marah. Suasana di bawah pohon nangka itu menjadi sangat hening. Pak Panca teringat kembali sosok bapak-bapak bersinglet putih yang sering mengusirnya. Wajah pucat dengan gusi hitam itu kini memiliki nama dalam benaknya. Itu adalah Pak Wage sendiri. Sang juragan yang bahkan dalam kematiannya pun masih merasa memiliki setiap inci tanah tersebut. Pak Wage masih mengawasi tumbal-tumbalnya, memastikan tidak ada satupun orang asing yang berani merusak wilayah kekuasaannya. Pak Wage meninggal beberapa tahun lalu karena kegagalan ginjal yang sangat mengerikan. Tubuhnya mengering seperti daun tembakau sebelum ajal menjemput. Tapi jiwanya seolah tertinggal di gudang itu. Lanjut sang ayah mertua. Penyesalan yang sangat dalam mulai merambat di hati Pak Panca. Ia merasa bodoh karena selama ini begitu sombong menantang gangguan gaib tersebut. Ia mengira ia hanya menghadapi hantu biasa yang bisa diusir dengan hardikan atau lemparan batu. Ternyata ia sedang berhadapan dengan sistem pesugihan kuno yang haus darah dan penuh dendam. Maafkan saya, Pak. Saya terlalu angkuh karena menganggap semua ini hanya tahayul orang desa, ucap Pak Panca dengan suara parau. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar, menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan gelap yang telah berakar puluhan tahun di sana. Sudahlah, Panca, yang penting kau selamat. Tidak semua orang bisa keluar dari tanah itu tanpa kehilangan kewarasan, kata ayah mertuanya sambil menepuk bahu menantunya. Lahan itu memang tanah yang menolak kehidupan, hanya kegelapan yang diizinkan tinggal di sana. Hari itu, Pak Panca belajar sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Keberanian memang modal utama seorang pria. Namun keberanian tanpa rasa hormat terhadap sejarah dan tempat yang dipijak hanyalah sebuah tindakan konyol yang bisa berujung pada maut. Meskipun rahasia kelam mengenai belasan tumbal di bawah tanah itu telah terungkap, Pak Panca belum benar-benar mengangkat kaki. Ada sisa-sisa harga diri dan kebutuhan ekonomi yang memaksanya untuk mencoba bertahan sedikit lebih lama. Ia membuat kompromi dengan keadaan. Ia tetap berjualan, namun tidak akan lagi menginap di sana. Kedai dibersihkan dari sisa-sisa amukan malam itu. Gelas-gelas baru dibeli dan stok jamu kembali ditata. Pak Panca hanya beroperasi sejak matahari terbit hingga tepat sebelum azan maghrib berkumandang. Namun strategi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Kabar buruk mulai berembus dari mulut ke mulut di penjuru desa. Warung jamu yang awalnya sangat ramai itu mendadak sepi seperti kuburan. Pelanggan yang biasanya mengantre saat pulang dari ladang kini menghilang tanpa jejak. Jalan utama di depan gudang Pak Wage yang biasanya padat kini tampak lengang karena warga lebih memilih mengambil jalur memutar yang jauh lebih jauh daripada harus melewati area tersebut. Bu Linda yang merasa heran sekaligus cemas akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Ia mendatangi salah satu tetangga yang biasanya menjadi pelanggan setia suaminya. "Bu Ratmi, kenapa sudah beberapa hari ini tidak mampir minum jamu di warung? Apa ada yang salah dengan racikan suami saya?" tanya Bu Linda dengan nada hati-hati. Bu Ratmi tampak ragu-ragu, wajahnya menunjukkan kegelisahan sebelum akhirnya ia berani menatap mata Bu Linda. "Bukannya kami tidak mau mampir, Bu Linda. Jamu Pak Panca itu sebenarnya paling enak di desa ini. Tapi kami takut." "Takut kenapa, Bu? Kan Bapak tidak lagi menginap di sana," sergah Bu Linda cepat. Bu Ratmi menelan ludah. Suaranya mengecil menjadi bisikan yang sangat pelan. "Tempo hari, saat saya lewat sana sore hari menjelang maghrib,
saya melihat warung kayu itu hilang. Di tempat warung itu berdiri, saya hanya melihat deretan batu nisan kuno yang tertata rapi di bawah pohon. Saya lari ketakutan, Bu. Saya pikir saya sudah masuk ke alam lain. Cerita serupa ternyata dialami oleh warga lain. Seorang pemuda desa yang pulang terlambat dari pusat alun-alun mengaku melihat pemandangan yang tak kalah mengerikan. Ia menceritakan bahwa di depan pintu masuk warung yang sudah terkunci, berdiri dua sosok putih tinggi tegak. Dua sosok pocong itu menjaga pintu warung seolah-olah mereka adalah penjaga resmi dari tanah tersebut. Penampakan itu membuat kabar mengenai keangkeran warung Pak Panca menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Aura di sekitar kedai kayu itu pun kian hari kian tidak masuk akal. Meski matahari sedang berada tepat di atas kepala dan menyinari bumi dengan terik, suasana di sekitar warung tetap terasa gelap dan mendung. Seolah-olah ada kubah hitam yang membungkus lahan itu, memisahkan suhu dan cahaya dari dunia luar. Pak Panca sendiri mulai sering mencium aroma busuk bangkai yang sangat menyengat di sekitar meja racikannya. Baunya begitu kuat hingga membuatnya mual. Namun setiap kali ia mencari sumbernya ke kolong meja atau di sela-sela kayu, ia tidak pernah menemukan bangkai hewan apapun. Keuntungan yang didapat pun merosot tajam. Hasil penjualan jamu sehari bahkan tidak cukup untuk menutupi modal pembelian bahan baku. Warung yang awalnya sangat menjanjikan itu kini layu dan merana seperti tanaman yang tidak pernah diberi air. Pak Panca sering terduduk sendirian di kursinya, menatap jalanan kosong yang biasanya penuh dengan pelanggan. Puncak dari segala kejanggalan itu terjadi pada suatu sore, sekitar pukul 5. Seorang pria parubaya yang berasal dari desa seberang dan tidak tahu menahu soal cerita horor tersebut datang mampir. Ia tampak sangat haus dan segera memesan segelas jamu pegalinu dengan tambahan telur ayam kampung. Pak Panca dengan cekatan meracik pesanan itu seperti biasa. Ia menuangkan bubuk jamu ke gelas, mencampurnya dengan air panas, lalu mengaduknya hingga rata. "Ini jamunya, Pak. Silahkan diminum selagi hangat," ujar Pak Panca sambil menyodorkan gelas tersebut. Pria itu mengangguk dan meraih gelas kaca tersebut. Namun, baru saja satu tegukan menyentuh bibirnya, pria itu tiba-tiba tersedak dan menyemburkan isi jamu itu ke meja. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat, matanya melotot menatap ke dalam gelas yang ia pegang. "Bapak mau meracuni saya?" teriak pria itu dengan suara gemetar karena takut dan marah. Pak Panca terkejut. "Maksud Bapak apa? Saya jualan jujur di sini." "Lihat sendiri, apa ini yang Bapak sebut jamu?" Pria itu membanting gelasnya ke atas meja hingga isinya tumpah. Pak Panca terperangah melihat isi gelas tersebut. Baginya, cairan yang tumpah itu tetaplah jamu berwarna coklat biasa. Namun di mata pelanggan itu, yang tumpah adalah cairan merah kental menyerupai darah busuk yang penuh dengan ulat-ulat kecil berwarna putih yang menggeliat lincah. Pria itu segera lari meninggalkan warung tanpa membayar. Bahkan ia meninggalkan sepedanya di pinggir jalan karena saking takutnya. Pak Panca berdiri mematung di belakang mejanya. Ia memandangi cairan jamu itu dengan perasaan hancur. Ia sadar sepenuhnya bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan visual, melainkan perbedaan dimensi yang dipaksakan oleh penghuni tanah tersebut. Kekuatan gaib di sana secara aktif telah menutup rezeki mereka. Para arwah tumbal dan sosok Pak Wage tidak ingin ada satupun manusia yang mendapatkan keuntungan ekonomi di atas tanah kematian mereka. "Mereka benar-benar ingin kita pergi, Linda," ucap Pak Panca pelan saat istrinya datang menjemput sore itu. "Apalagi yang terjadi, Pak?" tanya Bu Linda khawatir. Pak Panca menceritakan kejadian pelanggan tadi dengan nada pasrah. Tidak ada lagi gurat kemarahan atau keinginan untuk melawan. Ia menyadari bahwa ia sedang bertarung melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan modal keberanian belaka. Kekuatan di lahan itu telah menutup jalan hidupnya dengan cara yang paling halus namun mematikan, yaitu dengan mengusir setiap pelanggan yang hendak datang. Sore itu, saat kabut tipis mulai turun di samping gudang Pak Wage, Pak Panca melihat warungnya bukan lagi sebagai kedai impian, melainkan sebagai sebuah sangkar yang menyesakan. Setiap inci dari bangunan itu seolah-olah sudah terkontaminasi oleh sejarah kelam belasan nyawa yang hilang secara tidak wajar.
ia akhirnya mengerti bahwa bertahan di sana hanya akan membawa kemiskinan dan petaka yang lebih besar bagi keluarganya. Keputusan akhirnya diambil dengan suara bulat. Setelah melalui rangkaian malam yang penuh teror dan siang yang mencekam, Pak Panca dan Bu Linda menyadari bahwa melawan sesuatu yang tidak kasat mata adalah perbuatan sia-sia. Keinginan untuk sukses tidak boleh mengorbankan keselamatan nyawa dan kewarasan keluarga. Pagi itu, Pak Panca berdiri di depan kedainya dengan membawa linggis dan martil besar. Ia tidak datang untuk berjualan, melainkan untuk meruntuhkan apa yang telah ia bangun dengan susah payah. "Sudah mantap hatinya, Pak?" tanya Bu Linda memastikan. Ia berdiri agak jauh dari area gudang, tidak berani mendekat lebih dari batas pagar kayu yang lapuk. Pak Panca mengangguk tanpa menoleh. "Iya, Bu. Rejeki tidak akan tertukar. Kalau kita terus memaksa di sini, bukan uang yang kita dapat, malah celaka yang datang. Tanah ini sudah tidak mau menerima kita." Proses pembongkaran itu pun dimulai. Pak Panca harus mengerjakannya seorang diri. Tidak ada satupun warga desa yang sudi mendekat untuk membantu, bahkan hanya untuk sekedar mengangkut papan kayu yang sudah dilepas. Para tukang yang dulu menolak membantu membangun, kini hanya menonton dari kejauhan dengan tatapan penuh simpati sekaligus ngeri. Mereka tahu bahwa menyentuh apapun yang berasal dari lahan itu bisa membawa sial. Setiap kali Pak Panca menarik paku dari papan kayu, bunyi deritnya seolah menjadi jeritan dari masa lalu. Suasana di sekitar gudang Pak Wage terasa sangat sunyi, seakan makhluk-makhluk di dalamnya sedang menonton kepindahan mereka dengan perasaan puas. Saat melepaskan tiang utama yang tertancap di tanah, Pak Panca berhenti sejenak. Ia mengusap permukaan kayu tersebut dan berbisik dengan nada yang sangat rendah. "Maafkan saya jika kehadiran saya mengusik ketenangan kalian. Saya hanya orang asing yang mencari makan. Hari ini saya pergi dan saya kembalikan tanah ini pada kalian," bisiknya pelan. Anehnya, sesaat setelah kalimat itu terucap, angin dingin yang biasanya terasa menusuk tiba-tiba berhembus lembut, membawa pergi aroma busuk yang selama ini menghantui kedainya. Proses pembongkaran yang harusnya berat terasa lebih ringan. Dalam waktu 1 hari penuh, lahan itu kembali bersih seperti sedia kala. Tidak ada lagi kedai kayu, tidak ada lagi botol jamu yang pecah. Yang tersisa hanyalah tanah kosong yang kembali ditumbuhi rumput liar di bawah bayang-bayang raksasa gudang tua. Setelah semua material kayu diangkut menggunakan gerobak sapi, mereka mulai mencari lokasi baru. Kali ini, Pak Panca lebih berhati-hati. Ia tidak lagi hanya melihat faktor keramaian, tetapi juga bertanya kepada orang-orang tua mengenai sejarah lahan yang akan ia gunakan. Akhirnya, mereka mendapatkan sebuah tempat kecil di area pasar yang jauh lebih hidup. Sejarah lahan itu bersih, dulunya hanyalah pekarangan rumah warga biasa yang damai. Dengan menggunakan sisa-sisa kayu dari warung lama yang sudah dibersihkan dan didoakan, Pak Panca membangun kembali kedainya. Hasilnya sungguh luar biasa. Di lokasi baru ini, usaha jamunya meledak secara drastis. Pelanggan datang berbondong-bondong tanpa rasa khawatir. Tidak ada lagi keluhan tentang jamu yang berubah menjadi darah atau ulat. Tidak ada lagi gangguan radio yang mati sendiri atau ranjang yang melayang di tengah malam. "Nah, kalau begini kan enak, Pak. Kita jualan tenang, hati juga tidak was-was," ujar Bu Linda sambil melayani pelanggan yang mengantre. Pak Panca hanya tersenyum tipis. Ia kini menyadari bahwa rezeki yang lancar membutuhkan ketenangan batin. Usaha jamu tersebut bertahan sangat lama hingga melewati pergantian abad, tepatnya memasuki tahun 2000. Dari penghasilan setiap gelas jamu itulah, Pak Panca mampu menyekolahkan kedua anak perempuannya hingga lulus perguruan tinggi di kota. Namun zaman terus berubah. Persaingan bisnis jamu mulai mengetat dengan munculnya jamu saset pabrikan yang bisa dibeli di mana saja. Warung jamu seduh manual mulai kehilangan pamornya. Pak Panca yang memiliki insting bisnis tajam tidak mau tergilas zaman. Ia memutuskan untuk menutup warung jamunya dan beralih ke bidang lain. Ia memilih untuk membuka toko bangunan di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Ada alasan pribadi di balik pilihan bisnis ini.
Pak Panca ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Ia ingin membantu orang-orang membangun rumah dengan bahan berkualitas tanpa perlu merasa takut atau sendirian seperti saat ia membangun kedai di samping gudang tua dahulu. Pengalamannya sebagai tukang kayu dadakan di tanah tumbal memberikan ia pengetahuan mendalam tentang konstruksi dan material. Kini di usianya yang telah menginjak 52 tahun, Pak Panca dikenal sebagai pengusaha sukses yang disegani. Ia hidup tenang bersama Bu Linda dan cucu-cucunya. Namun, ingatan tentang gudang Pak Wage tidak pernah benar-benar hilang. Sesekali kabar dari desa asalnya sampai ke telinganya. Bangunan raksasa milik keluarga Pak Wage itu kabarnya sudah lama diruntuhkan dan diratakan dengan tanah. Di atas lahan yang dulu menyimpan belasan tumbal itu, kini dibangun sebuah fasilitas umum yang dikelola pemerintah. Namun, cerita misterinya tetap abadi di benak warga desa sebagai pengingat tentang era kegelapan sang juragan tembakau. Bu Linda seringkali menceritakan kisah ini kepada anak dan cucunya saat mereka berkumpul di hari raya. Ia bercerita dengan gaya yang tenang namun serius, menekankan sebuah pesan moral yang sangat dalam. Keberanian itu perlu, Nak, tapi berani saja tidak cukup. Kita harus selalu menghormati tempat yang kita pijak dan sejarah yang ada di bawah kaki kita. Jangan pernah sombong pada sesuatu yang tidak kita mengerti. Pesan Bu Linda setiap kali mengakhiri ceritanya. Keluarga kecil itu telah belajar banyak dari pengalaman pahit tersebut. Mereka memahami bahwa manusia mungkin merasa memiliki tanah karena memiliki sertifikat atau izin pakai. Namun ada tanah-tanah tertentu yang sudah dimiliki oleh masa lalu. Tanah tumbal itu mungkin sudah tertutup bangunan baru. Namun bayang-bayang Pak Wage dan belasan pekerja yang hilang akan selalu tinggal di sana, menjaga rahasia yang tidak boleh lagi diusik oleh manusia hidup.